Halo, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan demo aplikasi manajemen keuangan proyek konstruksi. Langsung mulai aja, kita login. Ini adalah tampilan ketika kita sudah masuk ke halaman utama aplikasi. Di sini ada menu pengaturan, ada menu penerimaan, di mana kita nanti akan menginput semua hal terkait penerimaan proyek. Ada menu pengeluaran, di mana transaksi-transaksi kita belanja material maupun membayar tukang dan lain sebagainya, sewa alat, nanti menginputnya di sini. Yang terakhir adalah menu laporan. Sebelum ke menu pengaturan penerimaan dan pengeluaran, mungkin saya akan menunjukkan apa saja yang bisa dilaporkan oleh aplikasi ini. Pertama-tama tentu ada laporan jurnal transaksi. Jurnal transaksi ini adalah dia menampilkan semua transaksi yang sudah kita input. Nanti semuanya akan di sini. Jadi kita bisa filter berdasarkan nama proyek, keterangan, nomor bukti atau nomor nota, dan yang lain-lainnya itu. Di sini pun kita bisa menampilkan setiap transaksi tersebut. Misalnya ini ya. Jadi kita bisa menampilkan juga bukti transaksinya. Bukti transaksi itu bisa nota, surat jalan, invoice, tanda terima, kwitansi, dan sebagainya. Jadi nanti nota-nota aslinya kita simpan aja. Fotonya bisa kita tampilkan di aplikasi ini. Jadi ketika kita mau ngaudit itu mudah dan cepat sekali, tanpa harus bongkar-bongkar arsip notanya. Kemudian sebelum ke realisasi biaya, saya mau menunjukkan dulu laporan keuangannya apa saja sih yang bisa dilaporkan di laporan keuangan ini. Yang pertama tentu standar ya, ada neraca, laba rugi. Neraca itu apa? Neraca itu intinya menampilkan saldo-saldo posisi keuangan ya, posisi keuangan ketika laporan ini dibuat dari kondisi proyek tersebut. Dan laporan laba rugi ini adalah laporan pendapatan. Jadi penerimaan atau pendapatan apa saja yang sudah kita terima, kemudian pengeluarannya juga pengeluaran apa saja. Di sini HPP-nya tentu seperti kita tahu di proyek itu intinya ada bapak kerja, ada bahan atau material, ada sewa alat, ada subkon, dan ada biaya umum atau overhead. Nah, ini semuanya nanti otomatis ditampilkan di sini. Kemudian ada laporan utang piutang. Utang piutang ini untuk kita ke supplier ya. Jadi kalau kita sudah langganan ke supplier, biasanya kita ada tempo ya, ngambil hari ini bisa bayar bulan depan. Nah, ini nanti infonya bisa kita lihat di sini. Kapan kita berhutang, kapan kita ngambil material, terus ketika kita bayar nanti udah otomatis. Nah, seperti itu. Kita juga bisa melihat kalau misalnya kita seperti ini ya. Nah, ini rincian transaksi dari akun tertentu gitu ya misalnya ya. Jadi kalau kita mau lihat rekening koran, misalnya bank dan sebagainya, nanti kita cocokkan dengan rekening koran bank kita. Ini keluar masuknya itu seperti ini. Nah, ini kebetulan akun kas seperti ini. Kemudian di realisasi biaya itu nanti kita bisa melihat berdasarkan per proyek atau satu proyek itu mau kita pecah lagi dalam beberapa divisi pekerjaan, misalnya seperti itu. Nah, dalam kasus ini misalnya kebetulan proyeknya contoh ini baru satu. Nah, ini seperti ini. Ini contoh proyeknya ini, nama pemilik proyeknya. Ini nilai proyeknya ya, nilai kontrak. Nilai kontrak proyeknya adalah nominalnya segini, 1,5 miliar. Dari 1,5 miliar ini sejauh ini sudah keluar atau realisasinya untuk upah sekian atau sekian persen, bahan sekian atau sekian persen, alat sekian atau sekian persen gitu. Semuanya nanti bisa ditampilkan di sini. Nah, ini totalnya berarti sepanjang ini sudah 2,8% dari total 1,5 miliar. Kita bisa melihat rinciannya. Jadi ini ada rincian berdasarkan upah ya, berdasarkan masing-masing pekerja. Nanti akan di breakdown di sini. Kita juga bisa melihat upah berdasarkan jenis pekerjaannya atau kategori pekerjaannya.
kalau tadi ini nama tukangnya, kalau ini berdasarkan pengelompokan, misalnya tukang batu, tukang besi, harian, mandor, nah gitu. Jadi berdasarkan pengelompokan kategori pekerjaannya. Ini nanti totalnya jumlahnya sama. Jadi tukang batu itu kan mungkin namanya ada siapa 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 itu. Ini dengan ini totalnya namanya jumlahnya sama. Jumlahnya sama adalah ini realisasi upah total 3750. Nah, ini totalnya 3750. Ini juga sama, totalnya 3550. Kita juga bisa melihat rincian material yang sudah dibelanjakan atau alat. Nah, sepanjang proyek ini berjalan sampai saat ini yang sudah kita input, ini adalah penggunaan alatnya. Subkon juga bisa, tapi ini kebetulan subkon masih belum ada input, masih kosong. Jadi prinsipnya dari HPP upah, material, alat, subkon ini nanti kita bisa breakdown. Ini pun bisa kita cetak ya. Nah, seperti ini. Ini contoh yang upah berdasarkan masing-masing orangnya, berdasarkan nama pekerja. Seperti itu. Kemudian kita ke menu pengaturan. Di sini kita bisa ngatur apa aja sih? Yang pertama tentu akun ya, daftar akun. Ini udah standar ya untuk proyek. Paling kalau nanti mau diatur yang masing-masing berbeda, ini biasanya rekening ya, bank atau mungkin kas proyek atau kas kantor. Ngaturnya di sini. Nanti kalau mau ada nambah baru tinggal diklikin aja, kita tambahkan baru seperti ini. Tambah baru di sini, tinggal kita pilih dia masuknya di kategorinya kas, bank, atau piutang atau persediaan. Kemudian paling nanti kalaupun misalnya ini HPP proyek ini udah standar, upah pekerja, bahan, alat, subkon, paling biasanya masing-masing perusahaan yang bisa berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan lain, mungkin biaya umum ya atau overhead, nanti bisa ditambahkan di sini. Yang sudah ada pun bisa kita edit, nah seperti ini. Kemudian ada data proyek. Kalau nanti ada proyek baru ya kita menambahkannya di sini. Nah, ini tadi yang saya bilang data divisi atau pekerjaan. Jadi misalnya nih, ini kan satu proyek tertentu ya. Ini kita bisa breakdown nih. Misalnya mulai dari pekerjaan pondasi, pekerjaan struktur, boleh kita breakdown. Nanti tinggal kita tambahkan aja. Nah, ini nama proyeknya, ini nama divisinya atau nama pekerjaannya. Kemudian data pekerja ini orang-orangnya siapa saja, jadi nanti kita bisa di laporan tuh ketahuan si namanya siapa, udah perincian pembayarannya ada semua. Ini kategori untuk tukang batu, tukang dan sebagainya ya, termasuk mungkin operator alat berat. Nah itu di sini. Ini alat dan material, database-nya di sini. Ini sudah banyak sekali. Kalaupun mau ditambahkan baru juga bisa. Kemudian ini ada relasi utang piutang ini yang kaitannya sama supplier gitu kan. Kalau piutang berarti sama pemberi kerja. Data rekanan ini kaitannya sama ini juga data supplier. Karena supplier itu kan bisa jadi dia ada punya utang, bisa jadi enggak itu. Di sini termasuk pokoknya ini rekanan ya, bisa supplier, bisa pemilik alat, bisa subkon atau vendor apapun di sini. Oke, kita ke transaksi penerimaan. Jadi penerimaan proyek itu kan pada prinsipnya kita tinggal milih proyek yang mana nih, kebetulan proyeknya cuma satu. Jadi kalau kita ada banyak proyek itu tinggal ini aja di sini, proyek A, proyek B, proyek C itu. Terus jenis penerimaan biasanya di proyek itu hanya ada dua, uang muka dan termin gitu. Terus ini kita dibayar tunai, artinya dalam bentuk uang tunai ke kas kah atau transfer rekening, atau bisa juga piutang gitu kan. Kan bisa kita mengasihkan invoice ke si owner tapi ternyata nanti dibayarnya dalam tempo 1 bulan yang akan datang atau 30 hari yang akan datang. Nah itu berarti kan masuknya piutang. Ini nanti sudah otomatis semuanya. Oke, yang lainnya ada transaksi setoran modal ya, biasa ini simple. Misalnya ini kita ada investor gitu, nanti bisa ditambahkan di sini. Kemudian pindah buku ini misalnya kita setor ke bank kah atau justru sebaliknya dari bank diambil ke uang tunai gitu, misalnya ngambil dari ATM gitu. Ini transaksi hutang, tinggal kita input aja. Piutang dibayar juga tinggal kita input di sini. Nah, pengeluaran ini biasanya nanti hari-hari sebetulnya
akan sangat banyak inputnya itu di sini. Nah, pengeluaran itu prinsipnya ada di biaya proyek. Biaya proyek itu prinsipnya hanya upah, bahan, alat, subkon, dan biaya umum. Udah ini aja sebetulnya nanti inputnya. Nah, misalnya kita mau bayar upah ke tukang atau ke mandor, ya udah tinggal klik ini aja. Kita pilih proyeknya yang mana atau pekerja yang mana. Ini udah otomatis ya, kalau kita ngambil ke pekerjaan ini berarti sudah otomatis ngelink ke proyeknya itu. Ini nanti kalau banyak sekali kita bisa filter di sini. Nah, ini seperti ini. Kalaupun misalnya satu proyek ini kita nggak perlu membreakdown, ya udah berarti divisinya ya sama dengan nama proyeknya ini gitu. Kita tinggal pilih, terus pekerjanya namanya siapa, misalnya ini, terus dia itu sebagai apa, gitu kan? Apakah sebagai tukang batu, ataukah sebagai pekerja, ataukah sebagai mandor, tukang kayu, dan sebagainya. Ini misalnya tukang kayu. Kita bayar ke dia itu untuk kerja misalnya berapa hari misalnya. Misalnya 30 hari kayak gitu misalnya. Nominalnya berapa? 5 juta misalnya. Ya udah tinggal diisi aja. Terus kita bayarnya dari mana? Dari kas kah atau dari rekening yang lain? Ini udah otomatis menampilkan saldonya. Jadi kalau misalnya kita mau bayar dengan rekening lain, ternyata saldonya tidak ada, berarti tidak bisa. Itu. Terus bahan, prinsipnya sama juga di sini. Tinggal kita ini sama ya. Proyeknya yang mana, suppliernya siapa, itu kan. Terus materialnya apa? Ini material banyak sekali, ini bisa kita search ya. Nah, misalnya ini. Atau misalnya bata ringan. Bata ringan. Nah, ini misalnya. 100 buah misalnya. Nominalnya berapa? Nah, itu misalnya. Ya udah, tinggal kita masuk-masukkan aja. Nanti prinsipnya sewa alat, bayar subkon. Nah, ini biaya umum misalnya ya. Ini biaya umum ini hubungannya bisa gaji, bisa bayar listrik, bayar transportasi, sewa tempat, bayar internet, dan sebagainya. Nah, ini kita bisa memilih apakah akan dibebankan ke kantor pusat atau dibebankan ke proyek gitu. Biasanya kalau gaji karyawan utama digajinya oleh kantor pusat, tapi bisa jadi juga nanti misalnya keamanan untuk proyek berarti dibebankan ke proyek kayak gitu. Udah tinggal kita ya isi-isi aja. Ini transaksi bayar utang. Jadi ini adalah supplier-supplier ya, yang kalau kita ini otomatis relasi utang. Kita tinggal ini aja. Jadi nanti semua relasi utang yang sudah kita inputkan, dia akan muncul di sini supplier-suppliernya. Ini bisa langsung ketahuan nih. Kalau si sentral bangunan kita ada punya hutang berapa, si Surya Mas sisa hutangnya ke dia berapa. Jadi kita bisa langsung tahu di sini. Nah, seperti ini, tinggal input-input aja. Kita juga bisa nginput misalnya pengadaan aset tetap, tapi aset tetap ini biasanya untuk kantor ya. Nah, nanti tinggal kita pilih aja dia kategorinya apa. Apakah furniture dan perlengkapan kantor, seperti mungkin meja, kursi, komputer juga termasuk gitu kan. Apakah kendaraan, mobil, motor, mobil pickup gitu misalnya, atau peralatan proyek misalnya. Kita beli molen, beli vibrator, nah itu tinggal input aja di sini. Nanti di laporan neraca dia akan masuk di sebagai aset tetap ya, atau inventaris lah, orang bilang inventaris. Beda dengan inventory ya, kalau inventory itu kan persediaan, ini inventaris. Nah, ya oke, kira-kira seperti itu gambaran dari aplikasi ini. Mungkin videonya nggak bisa lengkap ya, karena ini hanya sebagai contoh aja sekilas, tapi mudah-mudahan sudah bisa menggambarkan apa yang bisa dilakukan oleh aplikasi ini. Prinsipnya nanti sebetulnya bagi orang administrasi keuangannya, ini cara inputnya ini ya mungkin sama saja seperti yang sudah-sudah, tapi yang sudah-sudah kan bedanya adalah inputnya manual. Di sini kerjanya sama, tinggal input-input aja, tapi bedanya semua sudah bisa kita sajikan dalam laporan. Jadi laporannya ini nanti benar-benar detail, rinci, bisa kita gunakan untuk mengetahui apa sebetulnya yang terjadi di proyek-proyek kita. Yang ujung-ujungnya nanti adalah kita bisa mengendalikan semua biaya-biaya, baik itu material, upah, dan sebagainya dengan jauh lebih baik lagi supaya profit yang bisa kita dapatkan semakin
optimal dan maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.